Terus saya mimpi gimana jadi orang kaya. Saya mikir, akhirnya di situ kita baca cara-cara orang sukses. Buku siapa Pak yang Bapak baca? Masih ingat? Macam-macam, tapi saya lupa namanya. Belum ada Elon Musk atau belum ada Bill Gates, belum itu teman. Rupanya yang saya baca buku itu adalah semuanya rata-rata, Bang Helmy, mengajarkan kita adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Alhamdulillah rabbil alamin. Apa kabar pemirsa Ngaji Quran TV? Semoga dalam keadaan sehat, berkah, dan lancar selalu dalam segala aktivitasnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Di video kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana caranya menjadi orang kaya dan sukses dari Bapak Yusuf Hamka. Beliau adalah orang yang luar biasa, yang insya Allah ilmunya bisa menginspirasi untuk kita semua. Tanpa panjang lebar, yuk kita simak videonya sampai selesai. Seiring berjalannya waktu dalam bekerja, saya merasa gini loh. Dulu waktu saya masuk Islam, komunitas teman-teman saya bilang, agama Islam tuh agama orang susah katanya, orang miskin katanya. Ini yang teman-teman Bapak yang dari Tionghoa. Oke. Terus saya waktu itu nggak marah, saya bercandain aja. Ntar kalau gue jadi orang kaya, lu nyesel lu, mendingan lu ikut gue, saya bilang gitu. Oh gitu? Iya, tapi malah saya mulai ditinggalkan. Waktu itu mau komunitas. Sama dikucilin. Wah, terus saya bertekad, jadi orang Islam nih harus jadi orang kaya. Kalau nggak kaya, nggak bisa sedekah, nggak bisa bermanfaat, bagaimana bisa membantu orang. Yeah. Terus saya mimpi, gimana jadi orang kaya. Saya mikir, akhirnya saya beli buku. Di toko buku, saya nggak bisa beli tuh waktu itu. Toko buku Tropen di Pasar Baru tuh. Belum ada Gramedia. Iya. Oke. Kita nongkrong, di situ kita baca cara-cara orang sukses. Buku siapa Pak yang Bapak baca? Masih ingat? Macam-macam, tapi saya lupa namanya. Belum ada Elon Musk atau belum ada Bill Gates. Belum itu teman. Rupanya yang saya baca buku itu adalah semuanya rata-rata, Bang Helmy, mengajarkan kita adalah soal tepat waktu, soal jujur, soal amanah, itu semua. Nah, sehingga saya mau menjabarkannya bagaimana. Saya waktu itu tetangga saya adalah distributor rokok. Kalau pagi supirnya ada 20 orang buat ngambil rokok situ. Dia pada nyarap di samping warung rumah saya. Saya ikut nongkrong, saya ngobrol sama supir, marketingnya. Saya banyak bertanya juga sama mereka. Apa sih? Mereka ajarin saya, walaupun saya 17, umur teman-teman itu 30, 40. Saya nggak mau main sama seumur. Iya kan? Karena ilmunya pasti banyakan yang lebih tua. Iya, jadi kalau yang seumur, kalau malam aja saya main kelereng, main apa gitu kan, main galasin dulu mana ada PlayStation, iya kan, mana ada gadget dulu, kita main galasin, main layangan aja udah seneng gitu. Nah makanya saya bilang, alhamdulillah doa saya didengar Allah. Doa saya dulu dikucilkan sama komunitas, sekarang komunitas saya kayak besi berani semua, nempel mulu, iya kan. Tapi saya kan lindungin mereka, jadi saya ini unik, Bang Helmy. Saya sekarang ini pembina kelenteng tertua di Jakarta, Petak 9, yang menjadi epicentrum kalau pas Imlek pejabat-pejabat pada datang ke sana, iya kan? Saya juga pembina krematorium Cilincing, itu krematorium almarhum kakak saya punya. Padahal ini kan jauh sekali dengan Islam ya Pak ya? Iya, bukan Islam lah, bukan tradisi ya. Tapi Bapak masih ngelakonin itu. Iya, saya waktu mau jadi pembina itu, saya mau. Jadi ini ada ceritanya. Saya diminta, jadi ini kan berantem kelenteng Petak 9 sampai kebakaran. Itu kelenteng tertua menjadi ikon itu. Jadi kalau pas Imlek itu, menjadi epicentrum, seluruh pejabat pasti datang ke sana. Itu masuk dalam gang itu kan Pak? Iya, dalam gang. Di belakang Hako ya? Betul. Iya, saya Wihara Dharma Bakti. Saya 3 bulan tinggal di situ Pak. Atau namanya Cingtuyen situ. Iya, tahu. Dia berantem,
saya damaikan. Saya damaikan waktu itu saya bawa kepada toko Buddha. Barang ini datang ke saya, dia pada berantem, lapor-laporan polisi. Saya bawa ke toko Buddha, yaitu Pak Tommy Winata. Tom, saya bilang, ini kelenteng ribut nih. Lo agama Buddha harus concern dong. Gue Islam aja concern nih. Karena ini kan tempat ibadah, kita harus lindungin nih. Tadinya Pak Tommy nggak mau. Dia bilang, nggak boleh lu, dewa lu marah lu. Pak Tommy sambil kumisnya, ini brengsek lu katanya. Ya udah, bawa sini katanya. Karena saya kenal Pak Tommy itu 50 tahun, Pak. Jadi akhirnya Pak Tommy selesaikan. Jadi di temannya Pak Tommy 3 tahun nggak selesai. Di tempat Pak Tommy 2 jam belum selesai. Saya bilang sama Pak Tommy, Tom, pinjam ruang rapat lu 1 jam aja gue pinjam. Saya bawa masuk ke dalam sana, Pak Tommy nggak ikut. Yang bertikai itu? Saya brainstorming semua, ya pokoknya ilmu saya lah. Keluar 1 jam, saya bilang sama Pak Tommy, Tom, beres. Gimana cara lu? Itu ilmu gue, lu nggak usah tahu. Saya bilang gitu, itu ilmu gue, lu nggak usah tahu. Akhirnya berdamai lah. Akhirnya semua memberikan mandat kepada Pak Tommy, semua. Mandatnya kepada saya berikan kepada Pak Tommy, sertifikatnya semua. Terus, saya bilang, udah ya, tugas saya udah kelar sama Pak Tommy. Tar dulu katanya. Kan biasa kalau orang Buddha tuh ada lempar kayu yang puapue, ada ciamsi, kocok-kocok. Gue tanya dewa dulu, katanya. Rupanya Pak Tommy kan sangat percaya, kita harus hargai, dan beliau tuh memang Buddhisnya kental sekali. Dia kocok. Nama dia nggak boleh jadi pengurus. Dia akhirnya bingung. Dia kocok nama saya. Nama saya boleh, katanya. Terus dia bilang, lu nggak boleh kemana-mana, lu jadi pengurus. Kenapa begitu? Enggak, gue udah tanya dewa, katanya. Dewa maunya lu. Dewa yang ngomong ke gue, karma lu lebih baik dari gue. Yang bener, saya bilang. Lu lebih kaya dari gue. Bagaimana karmanya lebih baik dari gue, saya bilang gitu. Tapi Pak Tommy itu sportif. Dia langsung bilang, nggak bisa, lu urusin. Nah, 1 tahun berjalan, saya janji cuma 1 tahun. Tahun kedua, Pak Tommy pun juga ini dulu. Saya bilang, Tom, gue udah ya, setahun udah cukup. Itu 2011. Ini soalnya gue nggak bisa campur secara akidah atau apa. Iya, lu kan penasehat, katanya. Akhirnya Pak Tommy rapat dengan teman-temannya yang pengurus itu di luar saya. Akhirnya saya nggak ngerti apa, saya dipanggil. Ternyata selain dewa nggak kasih, gua ngurusin dulu. Lu yang harus ngurusin. Teman-teman bilang, lu orang Islam lebih adil ngurusin ini. Nah, itu namanya Islam rahmatan lil alamin. Nah, itu jadi untuk sampai siapa sekarang, aja ya? Untuk siapa aja sampai sekarang. Bahkan lucu, teman-teman di Singkawang bikin kelenteng besar, ada 2. Akhirnya juga minta saya jadi pembina. Saya pembina 3 kelenteng, gitu. Lucu. Jadi akhirnya, ya tahu nggak apa-apa. Coba kita lihat saudara-saudara kita di Gunung Kawi. Mereka punya kelenteng. Yang siapin acara ritualnya teman-teman Muslim juga kan? Iya kan, nggak apa-apa. Begitulah seharusnya, Pak. Nah, begitu toleransi. Yang penting kita nggak campur soal akidahnya, tetapi kita menjaga mereka supaya tentram, damai. Tapi kalau mereka mau berantem, kita kagak mau ikut-ikut. Kalau mereka mau damai, kita damai. Seperti Natalan dijaga banser-banser, ya mesti begitu. Natalan dijaga banser. Dulu kami, waktu saya masih Kristen, ibu saya, itu kalau masak tetangga kami yang orang Muslim, tapi begitu Lebaran kami ikut masakin semua buat Lebaran. Itu kan toleransi semacam begitu. Islam di Indonesia itu sangat toleran, ya kan? Jangan kita bawa kepada fanatisme yang nggak kepuguan. Sekarang ya Pak ya, yang dicari perbedaannya ya apa aja di masalah-masalah sesama kita. Saya kerjanya bikin nasi kuning, bikin masjid. Saya nggak peduli orang mau aliran ini, aliran ono, gue kagak ngerti. Iya kan, gue kagak ngerti. Yang penting gue sadakoh, ya kan, gue bikin masjid, gue jalan pokoknya. Dan saya punya program setiap Jumat. Jumat bahagia bersama Baba Alun di Masjid Desari baru. Jadi setiap Jumat kami ngumpulkan anak yatim 100-200 orang, kami ajak makan habis sholat Jumat, terus kami sawer buat mereka jajan. Wah, mereka happy anak Duitnya yatim. dari mana, Pak? Alhamdulillah dari kantong pribadi, nggak minta dari orang. Alhamdulillah, bukan ria, bukan sombong, bukan apa. Kami punya sedekah belum cukup, Pak Helmi. Iya kan? Masya Allah, itulah penyampaian dan obrolan dari Yusuf Hamka dengan Helmi Yahya di dalam acaranya. Izinkan saya untuk mencoba mengambil kesimpulan dari pemaparan beliau. Yang pertama, jadi orang Islam itu harus kaya. Kalau nggak kaya, gimana bisa mau zakat, mau sedekah, dan mau bantu orang? Ini
motivasi beliau gitu ya. Nggak harus, tapi kita harus mengarah ke sana. Jangan sampai kita sebagai orang Islam bermental miskin. Tapi jangan jadikan uang itu sebagai Tuhan. Nah ini nih, jangan sampai kita jadi keliru ya. Cari uang dari siang sampai malam, sholat nggak sempet, sedekah apalagi, judi dan mabok terus. Nih harus kita perbaiki nih ya. Jadi untuk keperluan dunia, mari kita cukupi. Kita kerja dengan halal dan berkah, tapi jangan lupa dengan Allah yang Maha Pemberi. Kedua, ternyata cara menjadi orang sukses itu rata-rata jawabannya adalah tepat waktu, jujur, amanah. Jadi ini adalah salah satu sifat mulia, gitu kan ya. Kayaknya gak bisa deh kita mau sukses tapi menjadi orang yang curang. Maka dari itu, yuk kita perbaiki akhlak kita. Bismillah, minimal kita tuh bisa jadi sukses buat diri kita, minimal bisa menjadi manusia. Ketiga, perbanyak pergaulan dalam kebaikan dan ilmu. Nah ini perbanyak jejaring ya. Kalau di Islam itu namanya silaturahmi, perbanyak silaturahmi. Itu kan baik yang Islam maupun non-Islam, gitu kan ya. Jadi tambahan lagi, perbanyak ilmu. Yang keempat, agama Islam itu adalah agama damai, rahmatan lil alamin. Mari kita saling bertoleransi, tapi tidak mencampur-campurkan akidah nih ya. Jangan sampai keliru. Mungkin di lingkungan teman-teman pemirsa ngaji Quran TV ini ada yang punya tetangga nonis nih, gitu kan. Tetap nih kita bangun persaudaraan, bangun silaturahmi. Jangan mentang-mentang dia nonis, kita nggak sapa, nggak nanya. Ini jangan sampai nih, astagfirullah, kita jauhkan. Dan mari kita perbaiki ya. Jadi sebaik-baiknya manusia dia itu yang bermanfaat. Minimal kita bermanfaat dengan sesama kita kan, dan keluarga. Mungkin itu aja yang bisa saya ambil ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kalau ada yang kurang dari kesimpulan saya, teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Insya Allah bisa melengkapi dan saling mengingatkan dalam kebaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Teman-teman, yuk boleh bantu like, subscribe, dan share. Dan nantikan video Ngaji Quran TV selanjutnya. Barakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.